Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Dan terima kasih banyak untuk 312 subscriber teman-teman. Gue seneng banget karena dengan banyak yang udah support gue jadi semangat lagi untuk bikin videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya, boleh like dan juga subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Kembali lagi di channel YouTube Menuju Lunas. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki utang, dan maksud gue bikin video ini kayak pengen nge-sharing, pengen curhat, pengen minta saran, minta duit boleh gak? Kalau misalnya boleh, nanti gue kasih nomor rekeningnya juga boleh. Jadi pengalaman pribadi sih, gimana perjalanan menuju lunas. Dan sekarang pun sebenarnya masih ada yang harus dilunasin, kewajiban-kewajiban atau hutangnya. Jadi ke teman-teman, kalau misalnya mau ikut nimbrung buat kayak curhat gitu ya, itu boleh banget di kolom komentar. Nanti gue akan baca dan juga akan balas, mungkin kalau misalnya gue ada solusi ataupun ada pengalaman yang sama gitu. Dan teman-teman yang mungkin udah nonton di berbagai video yang sebelumnya udah gue bikin, kayaknya gue belum pernah bikin perihal alasan gue suka atau bukan suka sih, terjerat gitu ya. Jadi gini teman-teman, yang namanya kita itu kan hidup beda-beda ya, karena kondisinya mungkin lo tuh perintis apa pewaris gitu. Nah kebetulan kita ini perintis gitu ya, dan hidup atau gede di keluarga yang memang cukup kurang kurang kecukup gitu ya. Alhamdulillah cukup, tapi kondisinya memang nggak yang mampu-mampu banget gitu. Dan dari sekolah sampai dengan gue sekarang pun, gue masih berjuang untuk bisa membahagiakan keluarga gitu ya teman-teman. Mungkin yang kalau misalnya ada orang yang ngejudge kayak, ih gue mah orangnya nggak mau utang banget gitu, gue orangnya anti utang gitu, gue nggak punya utang sama sekali, kalau bisa sih utang sebanyak itu gitu, kok bisa sih terjerat pinjol. Iya, balik lagi ya, mungkin ya alhamdulillahnya dia bagus untuk manajemen keuangannya. Ini bukan yang maksudnya gue membela diri ya. Jatuhnya kan kita juga di hidup di lingkungan yang beda, di keluarga yang beda, yang mungkin juga kecukupan finansialnya juga berbeda. Dan kebetulan ini memang selain kesalahan pribadi, gue juga pun ada kondisi dimana saat-saatnya ada kepepet gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ya kan, kalau misalnya kita lagi kepepet dan jatuhnya kadang bingung ya, mau minjem ke keluarga nggak mungkin, karena keluarga pun memang bukan orang yang mampu. Mau minjem ke temen dikasih pun kadang enggak ya kan, bisa jadi nggak dikasih kalau kita udah terlanjur ngomong. Nanti temen akan nge-share kemana-mana, misalnya gini, gue minjem dong 200.000 dulu gitu kan buat kebutuhan bla 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 bla, nggak dikasih. Tapi nanti temen yang kita pinjamin itu terkadang ngomong kemana-mana, padahal nggak ngasih, tapi kondisinya malah melebar kemana-mana gitu ya, padahal kan kondisinya kita emang lagi butuh. Ataupun ke saudara pun ya sulit ya, karena kan kita juga bingung mau japri ke siapa gitu. Jadi alhasil terjeratlah ke pinjaman online gitu teman-teman. Sebenarnya bukan mau dibenarkan atau gue pengen pembelaan diri, itu pun salah gitu kondisinya. Seharusnya kita udah nggak boleh terjebak lagi di situ, tapi ya memang kondisinya udah terlewati dan sudah terlanjur terjerat, dan sekarang ini adalah yang harus gue hadapin gitu. Karena ya kondisi kepepet itu ya jatuhnya kita juga nggak tahu ya, kondisinya harus minta tolong ke siapa. Tapi kalau misalnya udah benar-benar terjerat dan akhirnya sadar diri, ya akhirnya kayak sekarang gue akhirnya mencoba untuk bisa berjuang, bisa melunasi gitu teman-teman. Dan satu lagi sih pesan dari gue, kalau memang kondisinya teman-teman lagi pusing atau benar-benar lagi banyak hutang dan gak bisa melunasin dan kayaknya tuh kepala pengen kepecah, itu untuk yang terdekatnya itu adalah teman-teman harus mencari teman yang bisa diajak ngobrol dulu. Bukan maksud untuk kita pengen minjem uang dia ya, minimal kita bisa kayak curahin kayak keresahan kita,
kita mungkin kalau punya sahabat, kita cuma sekedar curhat, minimal apa yang ada di otak kita itu bisa kita keluarin untuk kecemasannya gitu. Karena kalau misalnya gue lihat untuk sosial media ataupun ngeliat berita, terkadang banyak yang akhirnya ngambil jalan pintas. Dan kalau misalnya usut demi usut lagi dilihat itu karena mungkin ya dia mendemnya sendiri, pusing sendiri, dia nggak tahu solusi dari mana-mana, akhirnya dia berpikir untuk ya udah deh selesain aja gitu. Nah itu yang gue sedih banget gitu terkadang kayak pas kalau misalnya nonton berita ataupun ngeliat dari sosial media ada yang kondisinya seperti itu ya jatuhnya kayak ini maksudnya jangan kayak gini dong gitu, yakin deh kita tuh pasti bisa gitu ngelewatinnya dan pasti ada jalan keluarnya bukan satu-satunya malah nyelesain semuanya dengan cara seperti itu, ngerti kan ya gua maksud gitu kan. Jadi kalau misalnya kondisinya teman-teman bener-bener lagi down itu selain ke teman juga kita bisa kan masih punya yang di atas ya, kita berdoa biar bisa dikasih jalan keluar, biar bisa mempermudah untuk sampai kita ke titik yang pelunasan itu. Karena kalau misalnya teman-teman akhirnya nggak ada teman curhat yang benar-benar ada teman dekat ataupun nggak kembali lagi ke yang maha kuasa, jatuhnya ya gitu nantinya nggak menyelesaikan apapun tapi teman-teman kehilangan kehidupan kan. Masih ada apa ya jalan keluar kok, yakin gitu, walaupun terkadang kita juga bingung ya untuk minjem kemana nih gitu, hasilnya itu kita akhirnya pinjol. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita berdoa akhirnya nggak ada yang tahu, tiba-tiba mungkin gaji kita naik atau ada proyekan-proyekan baru yang kita nggak sangka-sangka, atau nanti kita dapat uang kaget, dapat uang warisan dari keluarga yang jauh banget misalnya, nggak ada yang tahu gitu. Kayaknya kalau misalnya kita masih berusaha itu pasti ada jalan buat kita ngelunasin utang-utang kita guys gitu. Gue sih positifnya gitu ya, karena gue sih ngerasanya kayak gitu karena emang down, tapi dengan kita curhat sama sahabat kita, dengan teman kita, itu agak sedikit berkurang bebannya. Dan kalau kita mencari-cari informasi dan berusaha misalnya nyari uang tambahan, kerjaan dan lain-lain, insya Allah bisa lunasin sedikit demi sedikit guys gitu. Jadi tetap semangat ya bagi yang udah ngerasa kayak down banget, gak sendirian guys, yuk kita lunasin bareng-bareng 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40, 100, itu pasti bisa kita sampai berubah menjadi nol ya. Amin ya. Mudah-mudahan itu juga bertular ke gue ya. Gue juga di sini nyari semangat. Kalau misalnya teman-teman pengen di kolom komentar nyemangatin gue juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk video sekarang sharing-sharingnya itu aja. Mudah-mudahan dengan send positive vibes, kita akan juga dapat get positive vibes too buat diri kita sendiri dan akhirnya bisa lunas. Bisa komen di kolom komentar bagi teman-teman yang pengen curhat juga atau pengen nge-sharing apapun itu. Gue nerima banget semangatnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat dan cepat diberikan pelunasan segera. Itu ya guys untuk video sekarang. Untuk kayaknya gue nunggu banget komentar-komentar dari kalian. Kita boleh share-sharing di kolom komentar. Sekian untuk videonya untuk hari ini. Sehat-sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.